Ada bentar dulu tuh. Baik, anak-anak yang sudah gabung silakan ditulis namanya di grup itu. Bapak ada share di grup. Bagi yang sudah gabung di Zoom silakan untuk mengisi namanya di grup. Anak-anak tolong kameranya diaktifkan semua. Yang belum mengaktifkan kamera silakan diaktifkan sekarang. Baik anak-anak, karena ini sudah menunjukkan pukul 9:20, kita mulai aja sambil menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Diaktifkan aja. Ya, diaktifkan aja anunya, apa namanya? Suaranya, nggak apa-apa. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, kita doakan bersama-sama, misalnya ada teman kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya di pembahasan bab 9 kemarin kita telah bersama-sama belajar tentang tata cara hormat kepada orang tua dan guru. Bapak yakin kalian sudah mengetahui bagaimana tata cara menghormati orang tua di rumah ataupun orang tua yang ada di sekolah, yaitu Bapak dan Ibu guru. Dan kemarin juga kita sudah mengadakan ulangan harian atau penilaian harian yang Bapak perhatikan nilainya sudah alhamdulillah luar biasa, di atas banyak yang di atas 80. Ya, jadi nanti akan Bapak share nilai-nilai kalian itu. Kemudian kemarin juga ada beberapa kendala yang merasa sudah mengerjakan, tetapi ternyata nilainya belum masuk ke Bapak. Mungkin ada di share guru-guru kalian atau ada Bapak share di grup. Jadi nanti silakan yang kemarin Bapak share itu nama-namanya di grup. Yang belum nilainya masuk ke Bapak, itu silakan japri Bapak. Nanti baru Bapak kasih soalnya lagi. Ya. Jadi yang belum kemarin ada beberapa itu di tiap-tiap kelas, tolong hubungi Bapak untuk mengadakan ulangan kembali. Kemudian anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebentar Bapak share dulu screen-nya. Layar Bapak udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah? PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, baik. Kemudian, wanita itu memakan kodok. Nah, baik anak-anak, ini bawa minum ini. Ya. Kuliner ekstrim ini terjadi di Vietnam pada Senin. Nah, kita pada hari ini akan mempelajari tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Nah, di sini ada beberapa gambar. Mungkin kalian juga bisa lihat di buku paket kalian. Gambar yang pertama ini ada bapak-bapak yang sedang berkumpul. Kemudian ada kakek-kakek yang sedang dituntun oleh cucunya atau anaknya. Kemudian yang gambar ketiga ada seorang pengemis yang diberi sedekah oleh seseorang. Nah, jadi semua ini adalah contoh-contoh dari beramal saleh. Kita lanjut. Nah, tujuannya apa? Pada pembelajaran di bab ini, Bapak harapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan pengertian tentang beramal saleh dengan benar, kemudian menunjukkan dalil beramal saleh dengan benar, kemudian menunjukkan contoh perilaku beramal saleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan yang keempat, berperilaku beramal saleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan yang kelima, menjelaskan manfaat beramal saleh dengan benar. Nah, ini
Jadi anak-anak sekalian, pengertian amal soleh, kata amal soleh itu berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta Sunnah. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah. Nah, jadi anak-anak, yang namanya amal soleh itu adalah segala perbuatan kita. Jadi apapun perbuatan kita ketika itu bermanfaat untuk diri kita atau orang lain, sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka itu bisa disebut dengan amal soleh. Jadi kalau misalnya mau lebih detail lagi, kita bisa mengambil dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali contoh-contoh Nabi itu tentang amal soleh. Di antaranya, oh ya, sekalian anak-anak sambil mendengarkan Bapak menerangkan, ini yang ada di layar Bapak bisa dicatat di buku ya. Dicatat di buku catatan. Ini yang poin-poin pentingnya. Silahkan dicatat di buku catatan. Sambil dengarkan Bapak menjelaskan. Nah, jadi anak-anak banyak sekali contoh-contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Nabi Muhammad itu pernah melakukan perbuatan baik kepada seorang Yahudi yang buta. Di mana pada saat itu Yahudi itu sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi datang ke pasar karena pada waktu itu si Yahudi buta itu dia nongkrongnya di pasar. Saat nongkrong di pasar, dia itu selalu berkata yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad. Oh, ada datang Nabi yang ngaku-ngaku Nabi. Dia itu adalah seorang pembohong, pendusta. Nah, dimaki-maki Nabi. Tapi ternyata setiap hari Nabi mengunjungi dia dan memberi makan. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Nabi yang selama ini dia caci maki. Tidak pernah. Nabi cuma datang, kemudian dia bilang, saya ini adalah sahabatmu. Akhirnya disuapin itu Yahudi buta itu. Sampai Yahudi buta itu merasa nyaman. Kok ada orang yang bersedia memberi makan saya, padahal saya tidak pernah tahu siapa dia, saya tidak pernah berbuat baik sama dia, tapi dia ini selalu memberi makan saya dengan lemah lembut, bahkan dia menyuapi saya dengan lemah lembut. Nah, sampai akhirnya dia senang sekali dengan orang ini karena merasa seluruh kota hanya satu orang ini, tapi dia nggak tahu namanya siapa. Sampai suatu hari Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tanya sama istrinya Nabi, yang kebetulan juga anaknya dari Abu Bakar, amalan apa yang belum pernah Abu Bakar lakukan? Baru kata istrinya Nabi itu, oh ada satu wahai ayahku, Nabi itu tiap hari datang ke pasar untuk memberi makan Yahudi buta. Nah, akhirnya Yahudi itu didatangi sama Abu Bakar. Pas Abu Bakar datang ke sana, Abu Bakar sudah membawa makanan, pada saat itu disuapin Yahudi buta itu. Tapi Yahudi buta itu malah ngomong seperti ini, wahai sahabatku, nah yang mengaku Nabi itu sudah mati, gitu. Kapok, itu pendusta, gitu. Malah diejek Nabi Muhammad, padahal yang selama ini ngasih makan dia diejek. Akhirnya apa? Karena Abu Bakar dongkol marah, akhirnya dia nyuapinnya secara kasar, dengan kasar. Suapinnya kasar. Akhirnya si Yahudi buta itu tanya, loh, kok begini? Biasanya sahabatku tidak pernah nyuapin aku dengan kasar kayak gini. Akhirnya apa? Bilangnya Abu Bakar Siddiq, tahukah kamu, wahai Yahudi buta, siapakah yang selama ini memberi makan kamu? Siapa? Yang pastinya bukan kamu, bilangnya gitu kan, bilangnya Yahudi buta. Karena selama ini aku tidak pernah diperlakukan secara kasar. Tahukah kamu siapa yang selama ini memberi makan? Dialah Muhammad yang selama ini kamu caci maki. Nah, akhirnya apa? Yahudi buta itu tadi langsung nangis, akhirnya mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, intinya apa, Nana? Ternyata dengan kita beramal sholih itu, ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang pertama. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah.
Kemudian ternyata dengan beramal solih itu kita bisa merubah seseorang yang awalnya buruk menjadi baik. Walaupun itu tidak semudah membalikkan tangan. Misalnya ya, nanti kamu dalam keseharian kamu menghadapi ada teman-teman yang mungkin nakal, melanggar perintah agama atau bagaimanapun, kamu dekati pelan-pelan, dikasih tahu gitu ya, nasihati. Kan dalam surah di Al-Quran kita disebutkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, lawannya apa dari amal soleh tadi? Ya tadi amal sayyi'ah, amal yang buruk. Nah, itu ya. Sampai sini sudah dicatat ini, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Belum. Oh, ada yang belum. Oh iya, silakan. Segera, gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan amal-amal sayyi'ah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baik sekecil biji atom Allah akan balas dengan hal yang sama. Keburukan walaupun dikerjakan sebiji atom, kita juga akan mendapatkan keburukan yang sama. Jadi yakin kalau berbuat baik itu pasti balasannya baik. Walaupun tidak sekarang. Jadi jangan serta-merta, oh karena kayak gini, aku harus melakukan ini supaya dapat ini. Jangan. Jadi melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, nanti cukup Allah yang balas. Allah yang memudahkan segala apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Nah, salah satunya juga dengan belajar seperti ini, kata Nabi Muhammad, orang yang belajar menuntut ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, itu pahalanya pahala syahid. Jadi bila ia meninggal dunia dalam keadaan sedang niat menuntut ilmu, itu pahalanya pahala syahid. Kalau sudah syahid berarti dijamin masuk surga. Oke, Bapak lanjutkan ya. Iya, Pak. Ya, ini dalilnya. Dalil Al-Quran. Siapa yang bisa membacakan? Siapa yang bisa membacakan? Ada yang berani bacakan? Surah Al-Asr. Gampang sekali. Ayo, mana nih yang berani bacaan? Masa satu pun nggak ada nih? Dedi 8J, tolong bacakan surah Al-Asr. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, artinya juga bacakan. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, oke, sudah Allah. Ya, ini dalilnya ya, dalil untuk beramal saleh. Kita lanjutkan. Coba kita baca sama-sama dulu. Ya, semuanya diaktifkan suaranya. Kita baca sama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana
Artinya, manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Tiga, yang menasihati kebenaran dan nasihat untuk kesabaran. Ya. Oke anak, ini juga dalil yang menjadi dasar. Kalau misalnya ada temanmu atau keluargamu yang kamu nasihatin nggak bisa. Ada kan orang yang berkata-kata begini, ngapain sih kamu ngurusin aku? Urusin aja hidupmu sendiri, gitu kan? Urusin aja urusanmu sendiri, ngapain ngurusin aku? Nah, mungkin ada salah satu misalnya sahabat kalian atau keluarga kalian dinasihatin kayak gitu. Nah, ini dalilnya. Kata Allah itu malah kita disuruh saling menasehati dalam kesabaran dan dalam kebaikan, kebenaran. Nah, jadi yang namanya nasehatin ya nggak apa-apa. Karena memang kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk saling menasehati. Asal memang dalam kebenaran, ya. Kan nasehatin dalam kesesatan. Nah, gitu kan. Misalnya ada yang mau maling mangga, kamu malah kompor-kompor, sudah ambil aja itu. Dari yang punya juga itu ambil aja, gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya menjerumuskan. Tapi misalnya ada yang maling, mau temanmu maling mangga, tiba-tiba kamu nasihatin, jangan, itu kan ada yang punya, ada yang nanam. Itu kan jangan. Kalau mau ya minta izin dulu sama pemiliknya, jangan langsung main ambil. Nah, itu namanya teman yang baik. Nah, teman yang baik seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini yang tadi dalil amal sayyi'ah yang Bapak sebutkan di awal slide tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan, dia akan juga melihat balasannya. Jadi tinggal dipilih. Manusia diberikan akal pikiran untuk memilih yang mana yang baik, mana benar. Adapun hadisnya, nah ini siapa yang bisa baca hadis? Ayo dari 3 kelas, siapa yang percaya diri ini untuk baca hadis? Mana nih ya? Ayo siapa yang berani? Tinggal membaca aja. Ayo. Coba ada yang bilang, saya Pak, gitu. Mana nih? Dari kelas 8H. Ada nggak? Nggak ada. 8I? Yo 8I. 8I banyak loh ini. Masa satu pun nggak ada? Ini sebenarnya bukan nggak bisa, tapi malu ya. 8J. Ayo 8J, siapa yang mau baca? Tadi jadi sudah, yang lainnya? Oh, ada. Oke, Pak Nizar aja yang baca. An Abi dari Jundubi Junadata radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhi taliq. Dan Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Nah, ini maksudnya apa? Ada juga yang menyebutkan sekecil-kecilnya sedekah itu adalah senyum di hadapan saudaranya. Jadi misalnya kamu nggak punya duit,
nggak punya apa-apa untuk dibagikan, setidaknya senyumin saudaramu. Siapapun itu yang kamu kenal disenyumin. Lewat senyum, lewat depan bapak ibu guru senyum, lewat depan orang tua senyum, ya. Jangan cemberut. Nah, kalau cemberut itu, waduh, ini pikirannya udah macam-macam. Nanti apa yang dicemberutin bingung. Kenapa ya aku dicemberutin? Apa dia benci sama aku? Apa aku punya utang sama dia? Apa aku pernah berbuat jelek sama dia? Akhirnya membuat orang berprasangka buruk. Nah, membuat orang berprasangka buruk itu juga nggak boleh. Ya, membuat orang berprasangka buruk itu nggak boleh. Harusnya kita membuat orang berprasangka baik. Nah, salah satunya apa? Dengan cara senyum. Senyum itu kan nggak bayar, ya kan? Nggak mahal, nggak susah. Tinggal kamu naikkan bibir kanan, bibir kiri ke atas, baru tonjolkan giginya sedikit. Nah, sudah senyum. Dan itu adalah sebaik-baiknya sedekah ketika kita tidak mempunyai apa-apa untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat kita. Jadi jangan susah tersenyum. Harus jadi orang yang mudah tersenyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nah, yang bahaya itu kalau senyum-senyum sendiri. Nah, tapi kalau zaman sekarang Bapak yakin banyak tuh yang suka senyum-senyum sendiri. Buka HP, senyum-senyum sendiri. Buka HP, senyum-senyum sendiri. Nah, calon-calon orang gila. Ya, jadi misalkan tersenyum di depan orang lain. Bapak lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini Bapak sudah ada 3 macam amal-amal solih. Yang pertama adalah amal solih kepada Allah. Ya. Tolong yang ini dicatat juga, macam-macam amal solih. Yang pertama yaitu amal solih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya beramal solih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya dengan cara sholat, puasa, zakat, kemudian ada lagi nanti puasa-puasa sunnah. Nah, sekarang ini kan kita di bulan Rajab ini. Bulan Rajab, kata para ulama, amalan yang bisa kita amalkan adalah salah satunya adalah puasa. Jadi perbanyak puasa di bulan ini. Nanti bulan depan, bulan Syaban, perbanyak juga berpuasa. Nanti ketika bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan puasa. Ya, akhirnya kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ya. Loh Pak, terus apa untungnya sih Pak buat Allah? Ya sebenarnya Allah nggak mengharapkan itu. Walaupun Allah nggak disembah sama seluruh manusia, Allah tetap menjadi sang pencipta. Allah tetap maha besar. Cuman sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita tidak mau beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang tadi Bapak sebutkan, maka kita sendiri yang rugi. Awalnya kita mau dikasih hadiah, mungkin nanti dibalas dengan surga. Tapi karena kita nggak mau beramal, itu tandanya orang sombong, maka akhirnya kita dimasukkan di dalam neraka. Nauzubillah, jangan sampai. Jadi di sisa umur yang kalian punya, ya kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita mendapatkan musibah. Jadi mumpung masih adalah waktu luang, diusahakan sebaik-baiknya untuk mengerjakan amal soleh kepada Allah, yaitu ibadah. Kemudian amal soleh kepada sesama manusia. Nah ini banyak sekali. Ya, tadi yang Bapak sebutkan senyum di hadapan saudaramu itu juga amal soleh. Kemudian yang mungkin punya banyak rezeki di saat ini, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengalami kesulitan karena mungkin kedua orang tuanya kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang telah meninggal dunia. Mungkin kita bisa sedikit memberi sumbangsi, baik itu mungkin harta benda kita ataupun yang lainnya, yang penting bisa membantu atau meringankan dia. Contohnya kemarin di Balikpapan banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran, ya kan? Kemudian saudara-saudara kita yang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu kebanjiran luar biasa. Hingga akhirnya teman-teman dari Balikpapan kemarin banyak melakukan sumbangan-sumbangan. Ada berupa baju, ada berupa uang, dan lain sebagainya, bahan makanan pokok. Nah, itu langsung dikirim ke sana. Kemarin juga yang kebakaran, banyak sekali teman-teman yang melakukan sumbangan untuk disumbangkan kepada korban-korban kebakaran. Nah, itu salah satu
amal soleh kepada sesama manusia. Ya, jadi jangan disepelekan. Karena apa? Karena tuntutan kita itu nanti amal solehnya ada 3 macam ini. Jadi masing-masing ini penting untuk kita kerjakan. Jangan sampai ditinggalkan semua. Kemudian yang terakhir adalah amal soleh kepada lingkungan. Nah, amal soleh kepada lingkungan ini banyak juga tata caranya. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu sudah termasuk amal soleh kepada lingkungan. Di sekolah mungkin yang kebiasaan naruh sampah di laci, naruh makanan di laci, naruh baju di laci. Sekalinya pas pulang nggak diambil, pas pulang nggak dibuang, menyisakan kotoran, akhirnya membuat kelas itu kotor, jorok, bau. Nah, itu sayyi'ah kalau bawa bilang. Itu termasuk amal sayyi'ah, amal yang buruk. Nah, ya, jadi yang baik bagaimana Pak? Yang baik yaitu tadi, kepada lingkungan kita juga harus senantiasa berbuat baik dengan cara menjaga lingkungan. Ya, sekolah kan punya kita bersama. Jadi alangkah baiknya kita jaga bersama-sama kebersihannya, kita jaga bersama-sama kerapiannya, kemudian juga kepada lingkungan sekitar, misalnya tumbuh-tumbuhannya disiram, jaga, tidak dirusak. Itu merupakan salah satu amal saleh kepada lingkungan. Apa nanti yang dapat kita rasakan? Yang pertama mungkin lingkungan kita bersih, lingkungan kita asri, lingkungan kita sejuk karena banyak tanaman-tanaman, gitu kan. Kemudian kita terhindar dari banjir, terhindar dari tanah longsor, terhindar dari kebakaran dan lain sebagainya. Itu karena sebenarnya semuanya dari perbuatan kita. Ya. Jadi ketiga amal ini, amal saleh kepada Allah, amal saleh kepada manusia, amal saleh kepada lingkungan, kita harus kerjakan secara bersama-sama. Ya, kalau misalnya sekarang kalian di rumah, berarti mungkin sesama manusianya ini anggap aja berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya lagi sibuk, dibantuin. Orang tuanya lagi bersihkan rumah, dibantuin. Orang tuanya lagi banyak pekerjaan, pokoknya diringankan. Kenapa demikian? Karena itu salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan malah nambahi masalah. Sudah orang tuanya bingung cari duit untuk kehidupan kita sehari-hari, malah kita persulit lagi dengan minta yang macam-macam. Sudah zamannya sulit, minta HP baru. Sudah tahu orang tua nggak punya duit, mintanya macam-macam. Itu menyulitkan. Kalau bisa kita meringankan beban mereka dengan cara apa? Memanfaatkan misalnya punya HP yang biasa-biasa saja, tapi sudah bisa digunakan untuk daring, paket pun sudah ada, jadi digunakan baik-baik. Paketnya dibelikan, sudah. Tapi malah dibuat main game. Akhirnya kuotanya terbuang untuk main game. Nah, itu sebuah bentuk amal sayyi'ah, sebuah bentuk amal yang buruk. Nah, itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang tua. Emang nggak boleh mainan Pak? Boleh, tapi ada waktunya, ya, ada waktunya. Dan juga jangan sampai amanah yang diberikan orang tua dan guru kalian salah gunakan. Nah, itu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, ini manfaatnya, manfaat beramal saleh. Silakan dicatat juga. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan segala dosa-dosanya. Dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Ini 5 manfaat. Sebenarnya banyak manfaat yang lain, Pak. Banyak. Cuma ini Bapak rangkum aja jadi 5. Ya. Ini adalah manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita beramal saleh. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk beramal saleh. Karena setiap amal saleh pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hadis Nabi.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan nunqata'a anhu amaluhu illa min thalasin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, ini ya. Jadi jangan ragu untuk beramal soleh karena semuanya tidak akan terputus sampai nanti ketika kita meninggal dunia. Baik, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang beramal saleh? Gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang beramal saleh? Nah, sudah ada ya? Paham semua ya? Ya, alhamdulillah. Benar nih, nggak ada yang mau tanyakan nih? Nggak ada, Pak. Yang lainnya? Nggak ada, Pak. Oke. Baik anak-anak, nanti setelah Zoom ini akan Bapak share tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi Bapak kasih tahu dari sekarang. Jadi nanti silakan apa yang dicatat tadi itu difoto, ya. Itu difoto, nanti kemudian ada Bapak kasih Google Form untuk upload. Kemudian silakan hari ini kalian beramal salih entah kepada Allah, entah kepada sesama manusia, entah kepada lingkungan, itu difoto, ya. Difoto kalau bisa dari 3 amal salih tadi itu ada. Jadi misalnya amal soleh kepada Allah itu difoto. Misalnya kalian lagi sholat, lagi baca Al-Quran, lagi amal-amal yang lain itu difoto. Kemudian yang kedua amal soleh kepada manusia, silakan kalian foto. Mungkin lagi bantu orang tua, nggak tahu bantunya bantu apa, silakan difoto. Kemudian yang terakhir lingkungan, itu lingkungan sekitar rumahmu aja. Mungkin bisa dengan menyiram tanaman atau pokoknya berkaitan dengan lingkungan. Nah, 3 foto itu nanti silakan diupload di Google Form yang Bapak bagikan. Kemudian dikasih uraian. Nanti Bapak kasih foto, kemudian uraian gambarnya seperti apa. Yang dimaksudkan uraian itu apa yang kamu kerjakan dalam foto itu apa. Bisa dipahami ya? Ya, bisa? Bisa, Pak. Oke. Baik anak-anak, jangan lupa yang Zoom hari ini langsung absen yang ada di grup masing-masing. Jadi Bapak harapkan kalian dengan belajar beramal saleh pada hari ini bisa membawa perubahan pada diri kalian. Ingat ya, beramal saleh dimanapun, kapanpun itu bisa. Jadi jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu terlepas dari amal saleh. Belajar niatkan karena Allah. Membantu orang tua niatkan karena Allah. Pokoknya beramal-amal yang lain niatkan karena Allah. Jangan niat untuk dipuji, jangan niat untuk mendapatkan balasan dari orang yang pengen kita berbuat baik. Pokoknya ikhlas, kerjakan karena Allah. Karena yakin ketika nanti kita sudah melakukan semuanya ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Ya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kalian. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin. Kalau misalnya sudah berbuat baik, Allah pasti akan membalasnya dengan lebih baik. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Baik, sebelum kita akhiri, karena ini udah jam 10 ya. Jam 10 ya, 2 menit lagi. Di sini kan kalian ada Zoom matematika ya. Nah, kita foto dulu ya. Tolong yang lainnya diaktifkan kameranya. Semuanya diaktifkan. Mau Bapak screenshot nih.
Wah, ini ada yang baru gabung. Muhammad Alfiansa, Vila, belum diaktifkan kameranya. Ya, aktifkan dulu. Oke, sudah semua. Oke, senyum ya. Senyum. Bapak hitung. 1, 2, 3. Senyum. Nah, lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, anak, bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, Bapak harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak harapkan juga kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga coronanya segera berakhir. Dan akhirnya kalian bisa masuk sekolah seperti biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Nanti silakan sekitar jam 12 dicek GC-nya ya. Nanti akan Bapak posting. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, anak-anak.